Halo Pioners, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Semoga Pioners semua dimanapun berada dalam keadaan baik-baik selalu, amin. Jadi di video kali ini ya, ini tumben-tumbenan banget ya. Maksudnya tumben gimana Mang? Tumben Mang Adun mengharapkan semua pioner untuk tolong simak baik-baik ya, apa yang ingin Mang Adun sampaikan seperti itu, supaya tidak sampai apa disebutnya, spekulasinya tuh meliar jauh kemana-mana. Oke, jadi ada 3 hal yang ingin Mang Adun sampaikan di video kita kali ini ya, di obrolan kita kali ini. Yang pertama yaitu soal Pak Anas ya, di obrolan ya, kan Mang Adun udah bilang ya nanti akan kita lanjut dengan obrolan ini ya gitu. Jadi Pak Anas itu menanyakan ya, Mang, katanya menurut Mang Adun tuh bagaimana hubungannya dengan yang hitung mundur kemarin tanggal 22. Nah ini ya, nih kan mungkin pioner udah banyak update, cuman Mang Adun nggak update. Kenapa? Ya karena belum ketemu clue-nya gitu loh, petunjuknya ya. Nah akhirnya setelah Mang Adun juga coba update, biasalah ya, healing ke Twitter dan yang lain-lain seperti itu, dan juga diobrolkan dengan Pak Asrin. Pioner di sini bisa lihat ya, di bawah Pak Anas juga ada Pak Asrin seperti itu. Nah itu kebetulan lagi bicara ya. Kemarin tuh kita sama-sama mengobrolkan soal white paper yang ada di Mica ya. Yang mana Mang? Oke, kita akan lanjut ke sana ya, karena ini informasi Mang Adun juga dapat, dan alhamdulillah ya sudah kita obrolkan bareng-bareng seperti itu. Jadi apa hubungannya ketika ada salah seorang pioner di luar Indonesia mengabarkan bahwasanya tanggal 28 November nanti itu akan likuiditas besar-besaran lah, bahasanya seperti itu ya kalau yang Mang Adun ingat. Cuman lupa Mang Adun, akunnya sudah nggak sempat Mang Adun share, karena kan maksudnya nggak sempat Mang Adun bagikan ke profil Twitter Mang Adun gitu, karena kan ini mah siapa tahu belum pasti kan gitu. Cuman setelah kita obrolkan bareng-bareng di sini gitu sama Pak Asrin khususnya ya, Mang Adun mendapatkan clue ya. Jadi hubungan antara Penetrok, ISO dan Mica ternyata sangat erat gitu loh. Nah ini yang kemarin-kemarin pioner pertanyakan, sampai Mang Adun buat sesi lestari, terus menanyakan langsung ke pioner, hanya beberapa yang merespon gitu, karena memang masih gelap. Dan disclaimer ya, di sini Mang Adun juga di obrolan sini juga menyampaikan bahwasanya ini hanya dari sudut pandang Mang Adun saja ya, bagaimana Penetrok itu bisa sampai rame disangkut pautkan dengan ISO dan bank-bank secara global. Oke, nah kita akan lanjut dulu ke apa namanya, aplikasi atau white papernya ya di Mica. Oke, pioner bisa langsung masuk saja ke aplikasi penambangan ya, Penetrok. Sorry, Mang Adun lupa mematikan apa namanya data ya, internet. Oke, nah terus seperti biasa di pojok kiri atas ya, terus di sini ada white paper. Nah kita akan lihat sama-sama di sini. Pak Asrin tuh langsung masuk ke sini ya setelah Mang Adun memberikan informasi, ada yang mengabarkan. Nah di sini ada white paper Mica Pi. Oke, nah kita akan ketuk di sini. Nah jadi ini loh ya white paper, kita akan bahas dulu di sininya ya. Kita akan terjemahkan dulu supaya lebih mudah dimengerti seperti itu. Seperti biasa kita akan screenshot ya, terus masuk ke Mbak Google, terus terjemahkan. Nah sini ya, versi harus diperbesar nih, sorry. Versi 1.1 Oktober 2025 ya. Nah buku putih sesuai dengan peraturan pasar aset kripto Mica R ya, itu untuk Uni Eropa.
Nah, di sini ya, wilayah ekonomi Eropa atau EEA. Tujuan mencari penerimaan untuk perdagangan Uni Eropa dan apa itu ya, pokoknya Uni Ekonomi Eropa lah. Seperti itu. Terus di sini disiapkan maksudnya disiapkan dan diajukan oleh PayBit Ltd, sebuah perusahaan bisnis. Terus apa itu bukan B6 ya mungkin maksudnya, yang dibatasi oleh saham, didirikan berdasar hukum Virgin Island ya, seperti itulah pokoknya ya. Kita terlalu rumit kalau untuk mengerti bahasa-bahasa seperti itu, cuman boleh ya mengadun sederhanakan. Jadi nanti kita akan lanjutkan ke yang bawah, cuman mengadun coba ini untuk menerjemahkan atau membahas soal ini dulu kita ya. Jadi di sini ya sudah jelas. Ini mengingatkan mengadun, ini bahasa mengadun yang mengadun obrolkan di Telegram kemarin ya. Gitu loh. Ini bahasanya. Jadi mengadun tuh ingat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Adi Jambi, dan kita juga sudah membahasnya di YouTube Mengadun sini ya. Mungkin beberapa pioner ada yang ingat bahwasanya itu pembelian Pi ya di Pi Browser sudah dibatasi hanya sampai di $100 ya. Maksudnya gimana ya, nggak bisa lebih. Kalau mau lebih ya monggo, harus melakukan KYC lagi ya, sampai akhirnya menurut mengadun itu menurut mengadun saja ya. Sekali lagi nih, ini bukan apa ya namanya ya jangan dianggap jangan dianggap ini informasi dari Picor Team seperti itu. Ini secara logis nih mengadun aja gitu ya, mungkin dirasa karena kemarin juga kita sudah update, yaitu kampanye besar-besaran dari komunitas GCP untuk membeli kembali Pi yang ada di bursa, hingga akhirnya komunitas GCP ramai pembelian dan semua pencatatan juga ada di para duta GCP ya, di Miss Bill juga ada, di Bunda Noni semua, di Dorisin, di Miss Lumari semua ada, dan itu sudah terjadi hingga akhirnya mungkin sama Picor Team dirasa cukup ya, dirasa cukup untuk sekitaran Asia. Nah akhirnya OTW lah ke Eropa ya, untuk dimasukkan ke exchange mungkin seperti itu ya. Ya intinya untuk barangkali pioner ada yang belum tahu, jadi gitu. Jadi ya tahu juga yang pioner-pioner Eropa, ini bahasa mengadun loh ya waktu di obrolan Telegram ya. Jadi kita tahu ya, baik di Amerika ataupun Eropa, itu orang-orang yang khususnya soal finansial silent banget gitu loh. Jadi santai-santai, nggak terlalu menunjukkan, karena kita tahu di negeri barat sana seperti itu, semacam pistol itu sampai mungkin dianggap legal ya gitu. Sering mengadun nonton video-video orang luar tuh, namanya penembakan tuh masyarakat biasa loh, kayak rampok-rampok apa. Bahkan ya mungkin untuk jaga-jaga orang-orang sana mungkin udah punya masing-masing seperti itu. Nah itu menyebabkan ya kenapa sampai saat ini gitu, bahkan dulu pernah juga kita update sama-sama ya gitu, itu nggak ada kabar gitu. Bahkan mereka atau beliau-beliau semua yang pioner di luar negeri itu, yang di khususnya Eropa dan Amerika ya, itu mengajukan GCP yang kurang lebih $600 di Amerika ya, atau di Eropa, terus di Amerika itu $1 juta ya. Karena apa ya, di kita besar, di sana mah nggak ada apa-apanya kan gitu. Nah akhirnya tidak mencukupi atau tidak bisa memenuhi syarat dan kebijakan yang masuk di SCP atau Stellar Consensus Protocol, yang mana nilai konsensus global atau GCP itu hanya akan bisa syarat dan ketentuannya diterima, yaitu kalau memenuhi syarat SCP, Stellar Consensus Protocol, yaitu harus diadopsi kurang lebih oleh 100 negara ya. Itu loh. Nah GCP yang 314159 itu sudah lebih, udah ya 100 berapa udah. Nah akhirnya yaitu yang akhirnya kita jadikan tolok ukur ya. Oke, sampai di situ. Nah, jadi seperti ini ya. Kita akan coba lanjutkan untuk melihat lagi artikel ya yang kemarin di-share sama salah seorang pioner itu. Scroll ke sini terus lihat ada mengadun. Ingat itu
9 kalau nggak salah. Kita akan sama-sama lihat ya. Ini A, masih sabar ya Pioner ya. Sambil diseruput dulu kopinya. Oke, E sudah. Nah di sini bisa Pioner lihat juga ya, F9 betul ya. Jadi perlu mengadun screenshot juga mungkin seperti itu supaya kita lebih jelas ya. Walaupun ya mengadun nggak apa namanya ya, nggak ada maksud untuk apa bisa menerjemahkan secara real atau secara fakta atau secara mendalam, karena mengadun bukan ahlinya ya. Cuman memberikan gambaran saja seperti itu. Nah di sini bisa kita lihat ya. Nah ini yang di-share oleh Pioner luar. Kemarin Mang Adun sempat update men-screenshotkan ini, cuman dalam bahasa ya bahasa mereka gitu kan, bahasa Inggris, dan kita harus menerjemahkannya dulu untuk bisa memahami. Nah di sini bisa Pioner lihat ya, pada tanggal publikasi F10 itu 11 November tanggal 27. Nah, di sini yang F9-nya 28 November, yaitu tanggal mulai penawaran kepada publik atau penerimaan untuk perdagangan. Ini minepi.com. Ini makanya wah ini Mang Adun langsung nyari juga gitu loh. Langsung kemarin dapat informasi seperti ini, minepi.com, situs resmi dari Pikortim. Nah, akhirnya setelah Mang Adun menginformasikan di obrolan ya, dapatlah clue-nya dari Pak Irfan gitu kan, Pak Irfan Asrin. Nah bahwasannya kemarin kan kita sempat update tuh yang mana gitu kan, Hoka News ya, itu didirikan oleh Dr. Nicholas Kokalis dan tanpa pendanaan ternyata pusatnya ada di Inggris gitu loh. Inggris kan termasuk Eropa. Ini logis Mang Adun kenapa menyampaikan kepada Pioner, ada hubungannya dengan video Mang Adun yang sebelumnya. Ya tidak serta merta loh Pikortim OTW ke sana kalau di sana nggak ada link gitu kan. Nah, akhirnya ya karena kemarin kan, nah ini Mang Adun juga perluas lagi ya, karena memang ada hubungannya. Kita tahu gitu loh, kita tahu kan kayak SEC ya, Securities Exchange ya, itu di Amerika itu pun sama. Kenapa PAI masuk ke bursa exchange? Ya karena memang ada kebijakan-kebijakan tertentu. Nah ini yang tadi Mang Adun sampaikan, tolong disimak baik-baik ya. Itu harus melalui syarat dan ketentuan berlaku di sebuah negara atau benua dan sebagainya ya. Kalau di Amerika kita punya SEC, nah di Eropa kita ada MiCA. Ini yang perlu dipahami, oke? Nah kita akan lanjut ke pembahasan yang soal rame kemarin Pioner apa namanya ya, gembar-gemborkan lah antara hubungan ISO dengan P-Network yang Mang Adun sampai speechless gitu, maksudnya sampai nggak berani bicara banyak karena belum mendapatkan gambaran seperti itu. Nah setelah baru Mang Adun mengobrol dengan para duta GCP dan yang lainnya di grup Telegram ya, itu baru Mang Adun mendapatkan gambaran. Oh ternyata seperti itu gambarannya ya. Nah jadi gimana gambarannya seperti ini ya. Kita tahu ISO itu sebuah apa namanya ya, sistem ya, yang mana semua pengiriman data keuangan itu rapih banget. Pokoknya semua silahkan Pioner untuk kembali ngecek ya seperti apa ISO itu penjelasannya. Adun nggak bahas soal itu, tapi bahas seperti ini. Kenapa para Pioner banyak menghubung-hubungkan antara P-Network dengan ISO dan bank-bank tradisional secara global? Yaitu karena memang P-Network itu sudah cukup memenuhi syarat gitu loh. Bahkan jadi tolok ukur kalau Mang Adun katakan, karena apa? Ya karena dari KYC-nya gitu kan, dari pokoknya syarat-syarat mata uang digital yang benar-benar bisa di apa namanya ya, diadopsi secara global ya, P-Network sudah bisa. Nah terus Mang Adun sampaikan juga kepada yang ada di obrolan kemarin ya, itu tapi ntar dulu gitu. Mang Adun bilang gitu karena apa? ISO itu erat hubungannya dengan CBDC ya.
Central Digital Cryptocurrency, seperti itu ya, CBDC. Jadi itu untuk bank-bank sentral yang digital currency atau koin digital. Nah, Mang Adun ingat gitu bahwasanya di kita proyek Garuda Pasifik atau apa itu yang rupiah digital juga kan belum ada kabar gitu kan ya. Sementara kalau misalkan di mata uang Cina digital, Cina yuan digital itu sudah berjalan ya. Mereka sudah menggunakan, lupa Mang Adun namanya, kemarin sempat update, itu ada di 2 kota bahkan ya. Itu udah nggak ada di dompet tuh, nggak ada uang kertas gitu loh, uji cobanya gitu kan. Tapi kan mereka sudah berjalan. Terus di Vietnam juga sudah lah. Intinya beberapa negara yang memang mengadopsi ISO itu harus memiliki koin digitalnya, mata uang digitalnya di negara masing-masing. Ya, paham sampai sini ya? Yang dimaksudkan ketika nanti ISO itu sudah diadopsi, misalkan kemarin ada yang menggambarkan apa BCA apa BRI itu ya, yang katanya sudah, misalkan, ini nggak tahu Mang Adun, silahkan klarifikasi atau konfirmasi ya informasi ini ya, karena kan Mang Adun bukan orang perbankan seperti itu. Nah, sehingga ketika nanti itu harus ya menggunakan digital, rupiah digital kah atau yuan digital dan sebagainya, nah, itu baru masuknya ke ISO CBDC. Nah, ini erat hubungannya ya gitu. Jangan ke network dulu, jangan, ntar dulu, tahan ya. Mang Adun kasih perlahan-lahan dulu gitu. Jadi yang dimaksudkan kenapa rame Pioner bicarakan ke bank tradisional, Mang Adun di sini di stop dulu sama Mang Adun gitu loh. Karena apa? Karena penggambarannya yaitu sekarang aja dulu contoh ya gitu. Misalkan ya kita ada dolar yang sudah diadopsi, bahkan ya mungkin hampir semua gitu kan di negara di dunia seperti itu, walaupun tidak semua ya. Tapi ketika misalkan kita pegang dolar, itu bisa dikonversi ke rupiah kan. Nah, itu contohnya. Maksudnya gimana, Mang? Contoh, ini contoh kedua ya. Mang Adun misalkan dapat gaji dari Amerika, dari YouTube ya. Nah, itu dalam bentuk dolar kan. Masuk ke Google AdSense ya. Kalau nggak salah di Singapura, kalau nggak salah. Terus baru ke rekening Mang Adun. Itu dalam bentuk rupiah. Nah, ini hubungannya misalkan dengan Pay Network ya. Mohon maaf sekali lagi, barangkali ada yang langsung skip videonya ya. Ini Mang Adun hanya dari sudut pandang Mang Adun sendiri. Nah, maksudnya seperti ini. Ketika nanti mata uang digital rupiah digital rupiah di saat nanti mata uang digital di berbagai negara itu sudah berfungsi di kita rupiah ya. Nah, ini baru Pi itu akan menjadi barometer ketika misalkan kita punya rupiah digital ya, terus bisa dikonversi Pi kita ke rupiah. Ya kalau sekarang mah Pi dikonversi ke fiat gak ada yang bisa nerima gitu loh. Makanya syaratnya itu perbankan harus gitu loh mengadopsi ISO, baru ini digitalisasi berjalan, ekonomi digital berjalan. Ini paham ya Pioner ya? Ini ya Mang Adun rasa sih Mang Adun udah menyampaikan dengan bahasa yang cukup sederhana seperti itu. Oke, jadi mungkin di akhir video ini Mang Adun ingin menyimpulkan ya. Itu udah lama Mang Adun nggak pernah menyimpulkan. Ya ini karena pembahasannya Mang Adun sendiri jujur ya. Kalau misalkan kemarin bisa direkam enak banget Mang Adun kan. Cuman kan kalau harus diulang itu tidak mudah ya. Ya walaupun mirip-mirip gitu. Jadi kesimpulannya seperti ini. Yang pertama, kita ada ISO. Nah, syaratnya perbankan harus mengadopsi seperti itu. Tapi kemarin Mang Adun tambahkan juga di obrolan itu, tapi tidak semua nantinya itu langsung beralih ke digital perbankan. Karena apa? Karena masih banyak emak-emak, ibu-ibu yang kalau misalkan kita belanja mecin, belanja bawang dan sebagainya, itu kan pasti pakai uang fiat. Nah, jadi perbankan tradisional pun itu masih dibutuhkan. Ya, itu. Jadi ya kita hanya baru bisa mengkonvert ya ke bank yang sudah beralih ke ISO itu tadi. Ya,
Oke, jadi kesimpulannya Mang Adun urutkan ya. Yang pertama ISO, yang kedua itu hubungannya ketika nanti sudah ya ke Eropa, adopsi massal nanti sudah dirasa berjalan seperti itu. Ini Mang Adun mah nggak berpikir kapan, nggak tahu ya. Ini kan seiring berjalannya waktu. Yang jelas Pikortim bekerja betul-betul dengan jalurnya gitu loh. Walaupun ya seperti Dokter Cheng katakan, kita tidak pernah tahu pipa jalan di masa depan seperti apa. Ini salah satunya. Terus masuk ke exchange Eropa dengan MICA, kebijakan-kebijakannya. Nah itu ya. Terus baru setelah misalkan nanti di berbagai negara menggunakan juga mata uang digital seperti itu, baru Pai betul-betul bisa ya masuk ke perbankan tradisional. Paham ya Pioner ya? Ya mudah-mudahan yang belum paham aja, nanti juga paham dengan sendirinya, sama-sama kita belajar. Oke, terima kasih buat semuanya, semoga informasi ini bisa membantu. Silahkan barangkali ada yang ingin menambahkan ya, atau yang ngobrol-ngobrol aja lah kita sama-sama di sini ya. Ya seperti itu saja ya yang bisa Mang Adun sampaikan. Semoga bisa dipahami dan betul-betul tidak sampai seperti Mang Adun sampaikan di awal ya. Imajinasi kita terlalu liar, terlalu hype dan terlalu berharap atau membesar-besarkan. Tidak. Mang Adun kasih urutan dari 1, 2, 3, 4, 5 itu supaya pioner paham step by stepnya itu seperti apa. Sehingga Pai Network itu bisa ya, bahasa kita mendicuankan lah. Kalau memang pengen dicuankan gitu loh ya, itu. Tapi ya kita nggak usah dicuankan juga, kalau udah bisa belanja ya asik kan gitu. Oke, thank you ya buat semuanya ya. Ya udah, yang penting sehat selalu, panjang umur, awet muda juga, lancar rezeki juga, berkah selamat dalam setiap urusannya. Kita tetap untuk saling mendoakan, amin ya. Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Oke, nanti kita gaskan lagi di informasi Pai Network yang berikutnya. Thank you, bye bye.